Ustaz, bagaimana cara menyikapi orang tua yang percayai mengenai hari baik, hari buruk? Karena dan beliau sangat meyakini hal ini. Nasihati baik-baik. Dalam Islam tidak ada keburukan kecuali maksiat. Kalau Anda bermaksiat baru itu hari sial Anda. Anda bermaksiat itu namanya hari sial. Selama Anda tidak bermaksiat kapanpun dimanapun, maka tidak ada namanya hari buruk, tidak ada namanya bulan yang buruk. Ustaz, bagaimana hukumnya kita membaca kalimat-kalimat kesyirikan namun cuma sekedar membacanya? Maksudnya bagaimana? Hah? Baca zodiak, kalau baca zodiak ramalan bintang tidak boleh. Salat tidak diterima 40 hari. Saya ulangi. Para ulama sebagian mengatakan orang baca bintang Sagittarius, bintang Scorpio, bintang Libra, ini tidak boleh. Kalau dia baca zodiak, salatnya tidak diterima 40 hari karena hukumnya seperti kedukun. Itu semua perkataan dukun. Ramalan-ramalan itu perkataan dukun. Barang siapa yang baca sengaja baca sama seperti dia sengaja ke dukun, soalnya tidak diterima 40 hari. Kenapa? Karena orang terpengaruh suatu hari. Ada orang baca, saya ingin tahu saja apa sih bintang Libra. Saya Libra, oh jadi apa Libra? Hari ini diomelin istri, uang susah. Saya tidak percaya. Pas sampai di rumah diomelin istri, benar juga itu kemarin. Akhirnya hatinya mulai goyang. Ustaz, bagaimana hukumnya jika kita pernah melakukan syirik besar, namun saat ini saya sudah menyadari bahwa perbuatan tersebut perbuatan yang tercela. Alhamdulillah kita bertobat kepada Allah. Allah Maha menerima taubat. Taubat dosa sebesar apapun, syirik atau yang lainnya, kalau seorang bertobat dengan sungguh-sungguh, Allah Maha penerima taubat. Lihatlah kisah siapa? Kisah penyihir Fir'aun. Waktu berduel dengan Nabi Musa alaihissalam. Itu para penyihir, profesi mereka adalah menyihir. Berpuluh-puluh tahun mereka cari duit dengan apa? Menyihir. Dan kita tahu sihir itu syirik. Akhirnya mereka berduel dengan Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya mereka sadar. Mereka sadar tidak sampai satu hari. Mereka sadar, mereka sujud, dibunuh oleh Fir'aun, masuk surga semuanya. Menutup puluhan tahun kesyirikan yang mereka lakukan. Oleh karena kalau orang pernah berbuat syirik, tinggal bertobat kepada Allah dan bertekad untuk tidak kembali lagi. Apa hukumnya menonton paranormal Karma Antv yang lagi booming? Saya nggak pernah nonton, saya nggak tahu ini acara apa ini. Acara apa ini? Acara dukun-dukun. Ada penampakan, ada jin, ada macam-macam. Ngapain nonton kayak gitu? Matikan TV kalau kayak gitu. Dan saya dulu punya kawan bekas produser, sekarang udah ngaji. Dia bilang, Ustaz gitu banyak buat-buatan, main-mainan. Dibuat acara, wow, itu mereka sudah, itu sandiwara. Banyaknya apa sandiwara. Ente dibodoh-bodohin sama mereka. Jadi acara-acara yang di situ ada pengagungan terhadap jin, penampakan, uka-uka, ini macam-macam, enggak usah. Ngapain? Ngabisin waktu. Tunggu lagi nonton jam 12 malam, tungguin. Belum keluar jinnya. Gitu jinnya keluar ketakutan. Itu ngapain bodoh-bodohin diri? Kurang kerjaan. Ini baca Quran, zikir. Akhirnya apa? Timbul rasa takut. Anak-anak kalau nonton sudah ketakutan luar biasa. Sampai besar ketakutan. Ustaz, apakah takut kepada selain Allah termasuk kesyirikan? Takut yang menimbulkan kesyirikan adalah takut yang merupakan kesyirikan adalah takut kepada selain Allah yang di situ meyakini bahwasanya hal tersebut bisa mendatangkan kemudaratan kepada kita dengan tanpa kita sadar. Contoh kualat, itu contoh takut kesyirikan. Ya, jangan kau lewat situ, nanti kualat misalnya. Jangan kalau kau lewat jangan harus kau ngebel atau kau harus berdeham, kalau tidak kau kualat. Ini takut yang merupakan kesyirikan. Tapi kalau takut sesuatu yang benar-benar bahaya, itu tidak kesyirikan. Contoh, kita lewat jalan situ ada perampok dua, ya kita takut, tidak apa-apa, itu takut yang wajar. Lewat depan situ ada singa lagi nunggu depan, ya sudah jangan lewat situ. Itu namanya takut yang wajar. Ya. Nabi Musa waktu dikejar sama Firaun dia juga ketakutan. Fa kharaja minha khaifan yataraqqab. Kata Allah, Musa pun keluar dari Mesir dalam kondisi ketakutan. Kenapa? Karena Firaun kumpul sama anak buahnya untuk menangkap Nabi Musa. Karena saya dengar ada orang yang ceramah
Tidak boleh takut sama macan, itu syirik. Tidak boleh takut sama singa, itu syirik. Wah, ini susah kalau begini. Kalau begitu yang bertauhid cuma Tarsan ya. Tidak ada yang salafi tauhid kecuali Tarsan ya. Enggak benar ya. Jadi ada hal yang benar-benar kita takut, itu wajar. Tapi kalau ketakutan tadi, kalau kau tidak begitu nanti begini. Nah, itu takut itu seperti itu syirik. Kau kualat nanti. Kalau kau tidak begini nanti bahaya menimpa keluargamu, itulah syirik. Itulah syirik. Ustaz, sebagian orang meyakini bahwa adanya angin rihul ammar. Apa itu? Katanya siapa yang kena angin tersebut, orang itu kena penyakit. Apa itu angin? Kalau masuk angin ya benar sakit, kena di bawah AC masuk angin. Tapi kalau angin namanya angin rihul ammar, ini angin apa ini? Ustaz, apakah jomblo fisabilillah berpahala? Apa jomblo fisabilillah? Itu namanya bahlul fisabilillah. Ya, ente Rasulullah suruh nikah. Kata Rasulullah SAW, ya ma'asyaras syabab, man istata'a minkumul ba'a falitazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa kalian mampu maka menikahlah. Kalau tidak mampu menikah, ya, atau ada sesuatu yang membuat dia tidak bisa menikah, ya. Contoh sebagian ulama, mereka sering bersafar, sering berpindah dari satu tempat ke tempat, mereka tidak menikah, khawatir apa? Mendolimi apa? Istrinya. Ada yang seperti itu. Ya kalau ente tidak bersafar kemana-mana, cuma di ujung pandang terus tidak menikah, kasihan ente. Menikah saja. Kata Nabi SAW, man raghiba an sunnati falaysa minni. Kata Nabi, ana atazawwajun nisa, aku menikahi para wanita. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka bukan dari golonganku. Ustaz, apakah benar orang yang minta diruqyah tidak akan pernah masuk surga? Tidak benar. Minta ruqyah itu boleh. Minta ruqyah itu apa? Boleh. Selama yang meruqyah bukan dukun dia. Minta ada ustaz, minta air tolong bacain ustaz, boleh. Yang penting benar-benar ustaz. Jangan kemudian minta air sama dukun, sukanya baca qul huwallahu ahad, waswas. Allahu samad. Itu yang bahaya seperti itu. Ustaz minta doa supaya apa? Supaya uang panai turun. Kok kirim proposal sama calon mertua? Jangan minta ke saya. Jadi minta untuk diruqyah tidak mengapa. Tapi memang ada hadis yang menjelaskan kalau orang minta diruqyah, ya dia akan keluar dari keutamaan. Keutamaan itu masuk surga tanpa hisab. Ya. Kalau orang minta diruqyah, dia bisa masuk surga, tapi mungkin dihisab terlebih dahulu. Dihisab terlebih dahulu. Bagaimana kalau bayi yang diakikah, dipotong kambing? Itu sunnah Nabi SAW. Jadi ada 9 sembelihan yang dianjurkan dalam syariat. Contoh, Idul Kurban, nyembelih apa? Kambing. Contoh, akikah, nyembelih apa? Kambing. Contoh, tatkala haji juga nyembelih kambing. Orang yang berhaji juga nyembelih kambing. Contoh, tatkala orang haji atau umrah melakukan pelanggaran, juga dianjurkan menyembelih apa? Kambing. Seperti itu ya. Jadi ini 9 yang merupakan ibadah. Yang tidak boleh tadi menyembelih kambing untuk bangun jembatan, ditujukan kepada jin, ini tidak boleh. Ustaz, bagaimana cara menyikapi orang tua yang percayai mengenai hari baik, hari buruk? Karena dan beliau sangat meyakini hal ini. Nasihati baik-baik. Dalam Islam tidak ada keburukan kecuali maksiat. Kalau Anda bermaksiat baru itu hari sial Anda. Anda bermaksiat itu namanya hari sial. Selama Anda tidak bermaksiat kapanpun dimanapun, maka tidak ada namanya hari buruk, tidak ada namanya bulan yang buruk. Ustaz, bagaimana hukumnya kita membaca kalimat-kalimat kesyirikan namun cuma sekedar membacanya? Maksudnya bagaimana? Hah? Baca zodiak. Kalau baca zodiak ramalan bintang tidak boleh. Salat tidak diterima 40 hari. Saya ulangi. Para ulama sebagian mengatakan orang baca bintang Sagittarius, bintang Scorpio, bintang Libra, ini tidak boleh. Kalau dia baca zodiak, salatnya tidak diterima 40 hari karena hukumnya seperti kedukun. Itu semua perkataan dukun. Ramalan-ramalan itu perkataan dukun. Barang siapa yang baca, sengaja baca, sama seperti dia sengaja ke dukun. Soalnya tidak diterima 40 hari. Kenapa? Karena terpengaruh suatu hari.
Ada orang baca, saya pengen tahu saja apa sih bintang Libra? Saya Libra, oh apa Libra? Hari ini diomelin istri, uang susah. Saya tidak percaya. Pas sampai di rumah diomelin istri, benar juga itu kemarin. Akhirnya hatinya mulai goyang. Baik, tidak boleh. Baca itu tidak boleh. Kalau ada majalah itu robek. Hati-hati taruh di ruang tamu, ada orang baca ente semua dosanya. Ada majalah isinya zodiak kita taruh di ruang tamu. Ada orang baca itu. Karena orang tertarik baca begitu. Ada orang tertarik baca begitu. Itu semua syirik. Ada orang kata, coba lihat tanganmu. Garis-garisnya bagus. Kayaknya kok jadi direktur. Direktur kambing. Direktur apa? Direktur di warungku, saya direktur di warung memang. Orang macam-macam apa ngeramal. Senti omong kosong ini. Jangan percaya kayak gitu. Bagaimana hukum memakai gelang atau kalung yang dipercaya menjaga kesehatan? Ini dilihat. Kalau ternyata gelang tersebut benar-benar menurut penelitian para dokter benar-benar bermanfaat, bukan perkataan para penjual ya. Jangan percaya sama penjual. Penjual oh ini gelang ini enggak. Memang menurut ahli benar-benar ada hal yang bermanfaat, maka itu bukan syirik. Tapi kalau para ahli tidak menyatakan demikian, maka tinggalkan. Semua orang juga bilang, oh ini punya pengaruhnya. Semua tukang jimat juga bilang demikian. Tapi kalau ada penelitian memang benar-benar pakar para dokter yang bukan para penjual, ya mengatakan ini baik, maka berarti tidak jadi masalah. Karena secara ilmiah itu bisa dibuktikan. Karena para penjual itu susah ya. Mereka sering bohong. Mereka sering bohong. Contoh, saya punya kawan. Satu orang cerita sama seorang Arab. Kata dia, Ustaz, kakak saya itu sangat temperamental, mudah sekali marah. Iya kan? Iya. Pernah satu hari saya sama kakak saya, kita beli durian. Terus kakak saya tanya, ini durian manis kah? Kata penjualnya, oh manis. Coba silakan Pak, manis semuanya. Kata teman saya, kakak saya pun ngetes, dia ambil duriannya. Ternyata tidak manis. Dia bilang sembarang ini tidak manis, kok bilang manis? Dia sudah mulai emosi kan? Coba kau rasa, kata penjualnya, manis sih. Kakak teman saya mulai marah. Akhirnya teman saya bilang, berapa 50.000 ini? Dia bawa pergi kakaknya, karena kakaknya mulai ngamuk ya. Penjual sudah tahu tidak manis, bilang apa? Manis. Orang penjual itu seperti itu. Kalau penjual gelang, dia bilang, gelang ini, jangan dengar dari dia, dengar dari orang lain. Kalau benar secara ilmiah itu benar-benar bermanfaat, maka itu bukan jimat. Tapi kalau hanya katanya, maka itu jimat, tinggalkan. Apakah dosa apa yang kita dapatkan jika pergi ke dukun untuk meredakan hujan karena banyak orang percaya? Ini dosa syirik, bahaya. Suruh dukun-dukun itu ke Jakarta biar tidak banjir. Kalaupun dia berhasil mungkin di rumah, dia pakai jin-jin banyak. Wow, jinnya mungkin setengah mati. Biar tanda-tanda hujan, jinnya kehujanan, tapi yang penting hujannya tidak. Itu syirik, dia kerjasama dengan jin pasti. Kalaupun berhasil dia kerjasama dengan jin. Bagaimana cara menasihati keluarga yang masih sering mengirim makanan kepada orang sudah meninggal? Ya akhi, banyak orang-orang miskin yang masih hidup, kita kirim makanan. Ngapain kirim makanan sama orang sudah meninggal? Ini kirim apa? Kirim kopi. Kenapa? Bapak saya suka kopi waktu masih hidup. Ini sudah mati, gimana aku kasih kopi? Kasih banyak orang miskin pengen minum kopi. Ya, kasih kopi, kasih pisang goreng sama songkol. Terus taruh di kuburan bapak. Ya, subhanallah. Orang Islam meyakini kalau orang sudah meninggal, ruhnya itu masuk dalam alam apa? Barzakh, tidak bergentayangan. Keluar sana keluar sini cari songkol, tidak ada. Itu enggak benar ya. Bagaimana sikap seorang apabila terlanjur syirik? Ya sudah, bertobat kepada Allah. Dosa apapun kalau bertobat kepada Allah diterima tobatnya.
Sudah sampai sini saja kajian kita ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah menjauhkan kita dari segala bentuk kesyirikan. Semoga Allah mewafatkan kita di atas tauhid, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid ini. Semoga Allah kumpulkan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahi bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.